Bab 3280 Pohon Lahi Taichu yang menakutkan. Guntur. Seiring dengan getaran hebat dari pedang biru gaib, ruang waktu di atas kepala Mileye tiba-tiba terbelah. Sesaat kemudian, hembusan napas mengerikan turun dari langit, kemudian seorang wanita berpakaian jubah putih muncul perlahan-lahan. Kamu. Namun, itu bukanlah tubuh utama, melainkan tubuh bayangan. Saat tubuh bayangan itu keluar, di kejauhan, mata pendeta di pohon dewa di Taman Ilahi langsung menyipit. Namun di dunia tak terbatas itu, penguasa tiada batas tiba-tiba meledak dalam tawa besar. Sial! Raja pengandal dukungan ini akhirnya juga tidak tahan. Tidak bisa disangkal, dia mulai merasa sulit menahan pelindung awal ini. Sial! Dia seperti orang gila, memberikan berkat secara membabi buta, seperti orang yang sakit jiwa. Keadaan yang begitu rumit. Pada saat yang sama, pelindung awal tiba-tiba berubah menjadi sinar emas ribuan meter dan bergegas ke arah Mileye. Dengung. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang waktu di tengah arena. Di kejauhan, Tu tampak tenang. Saat sinar emas itu mendekatinya, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergetar, langsung berubah menjadi cahaya pedang dan meluncur keluar. Astaga! Di tengah arena, sinar emas yang ribuan meter tiba-tiba terbelah, kemudian, sosok manusia langsung terpental keluar. Itulah kecil awal. Pada saat terlempar keluar, sebilah pedang menusuk melalui ruang hampa dan langsung menebas pelindung awal. Pupil pelindung awal tiba-tiba menyusut, wajahnya pucat. Serangan pedang ini terlalu kuat, terlalu cepat. Dia sama sekali tidak dapat melawannya. Dan pada saat yang genting ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya, itulah Pendeta Agung. Pendeta Agung menunjuk ke depan, dan sebuah perisai cahaya hitam tiba-tiba muncul. Pedang turun. Dentuman. Perisai cahaya hitam itu bergetar hebat, retakan-retakan muncul, tetapi tidak hancur. Pada saat itu, Pendeta Agung tiba-tiba mengibaskan lengannya. Dalam sekejap, satu gelombang cahaya hitam menyapu melintasi arena. Dentuman besar. Ruang waktu bergetar, dan pedang itu langsung terpental. Tidak jauh dari Mileye, Tu membuka telapak tangannya dan pedang itu jatuh ke tangannya. Melihat adegan ini, wajah Mileye seketika menjadi serius. Sangat menakutkan. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang mampu menahan serangan pedang Tu dan itu tanpa kesulitan. Meskipun ini hanyalah bayangan tubuh Tu, itu tetap sangat menakutkan. Tu menatap Pendeta Agung, pada saat berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba terlepas. Astaga! Di tengah arena, ruang waktu 0 derajat tampak begitu rapuh di hadapan pedang ini, seakan-akan seperti kertas yang mudah robek. Di kejauhan, Pendeta Agung tetap tenang, tangan terbuka, dan dalam sekejap, sinar emas tiba-tiba meluncur keluar dari telapak tangannya. Dengung. Dengan dentuman suara yang menggelegar, sinar emas itu benar-benar mampu menghentikan pedang Tu. Dan pada saat itu, Tu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Astaga! Sinar emas tiba-tiba terbelah, dan pada saat yang sama, Pendeta Agung menggoyangkan tangan kanannya, kemudian dengan tegas menekan ke bawah. Dentuman. Dalam sekejap, nyala api emas muncul di dekatnya dan api emas yang kuat seketika menghancurkan Tu. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye segera berubah dan pada saat itu, cahaya pedang tiba-tiba merobek api emas itu. Segera setelah itu, sebilah pedang menyerang langsung ke arah Pendeta Agung. Pendeta Agung memejamkan mata, tidak bergerak dan pada saat itu, seorang raksasa berwarna emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian, seorang tangan raksasa berwarna emas dengan cepat melayangkan pukulan langsung ke pedang Tu.
Berdebam. Berbagai sinar emas membanjiri. Pukulan itu dengan tegas berhasil menghentikan pedang Tu. Mata Tu menyipit dan tiba-tiba dia memutar tangan kanannya. Krak. Tinju raksasa berwarna emas itu terbelah seketika, namun pada saat itu, dua aliran cahaya emas yang menakutkan meletup dari mata Pendeta Agung. Dahi Tu berkerut, dia dengan tegas kebijakan. Astaga! Dua sinar emas itu langsung hancur. Namun, Tu juga terpaksa mundur berulang kali oleh dua sinar emas ini. Pada saat itu, raksasa di belakang Pendeta Agung tiba-tiba melompat, langsung memukul Tu dengan satu tinjuan penghancur gunung. Mata Tu perlahan terpejam, dan pada saat berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, dengan cepat, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang yang meluncur keluar. Bersenandung. Bunyi pedang tiba-tiba menggema di seluruh 0 derajat. Dentuman besar. Dengan satu sayatan pedang, raksasa berwarna emas itu hancur berkeping-keping dan cahaya pedang yang kuat tidak lenyap, malah langsung mengarah ke Pendeta Agung. Pendeta Agung tetap tenang, saat pedang itu mencapainya, dia tidak mundur, malah maju ke depan. Kemudian, dia memutar tangan kanannya, dalam sekejap, berbagai sinar emas meletus dari tubuhnya. Dengung. Cahaya pedang itu seketika hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Pendeta Agung tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Astaga! Seperempat sudut ruang waktu tiba-tiba meledak, dengan ribuan cahaya emas berturut-turut menuju Tu, gagal semuanya. Kekuatan yang luar biasa itu langsung menggetarkan seluruh ruang waktu 0 derajat, sangat mengerikan. Di dalam sinar emas yang tak berujung itu, berbagai sinar pedang Tao terus muncul. Begitu berlangsung, sekitar setengah menit kemudian, ribuan cahaya emas bersama sinar pedang itu pun lenyap. Pada saat itu, Pendeta Besar dan Tu saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya tidak mengalami kerusakan apapun. Mileye muncul di samping Tu, dengan suara berat berkata, "Lydia, apa kamu baik-baik saja?" Tu menatap Pendeta Besar, tubuh utamanya berada di dalam pohon dewa itu. Tubuh utama. Mendengar itu, mata Mileye tiba-tiba menyempit, dia tiba-tiba berbalik melihat ke arah Pendeta Besar, ternyata Pendeta Besar juga bukan tubuh utama. Dari kejauhan, Pendeta Besar melihat tubuh utamamu berada di alam ilusi sejati. Tu tidak memperdulikan Pendeta Besar, melainkan menatap Mileye, sambil tersenyum, "Tidak terduga kamu datang ke sini begitu cepat." Mileye menggelengkan kepala, tersenyum pahit, "Mereka ini agak menyebalkan." Sambil berkata demikian, dia menatap pohon dewa yang berdiri di sana. Tidak dapat dipungkiri, pohon dewa ini memang agak luar biasa. Efek pemberkatan alam asli ini agak sulit untuk diatasi. Tu memalingkan kepalanya, melihat pohon dewa, pohon ini tidak mudah dipahami. "Aku akan mencoba sedikit." Tanpa berkata banyak, tiba-tiba dia berubah menjadi sinar pedang Tao dan menuju pohon dewa dengan serangan tajam. Sub rata-rata harian. Kesatuan antara manusia dan pedang. Namun, Pendeta Besar tidak menghalangi, membiarkan Tu menuju pohon dewa. Ketika Tu dengan pedangnya mendekati pohon dewa, tiba-tiba, satu lembar daun pohon taichu berubah menjadi cahaya emas dan menusuk ke arah Tu. Dengan ledakan keras, seiring dengan pecahnya cahaya pedang Tao, bayangan Tu langsung lenyap tanpa jejak. Di udara, sehelai daun emas perlahan turun ke bawah. Di bawah, tangan terbuka Pendeta Besar, daun emas itu jatuh ke tangannya. Dia menatap Mileye yang berada di kejauhan tanpa berkata apa-apa. Menghadapi pemandangan ini, Mileye tetap diam. Pada saat yang sama, penguasa tiada batas dari alam tanpa batas tiba-tiba gemetar dan berkata,
"Sialan, panggil yang mengenakan rok putih, panggil dia." Mileye menatap penguasa tiada batas dari alam tanpa batas. Saat ini, penguasa tiada batas dan pria dari alam ilusi sejati telah dikepung dan ditekan oleh ketua klan dari klan Taichu, sepenuhnya tunduk pada tekanan yang diberikan. Dalam pertarungan 2 lawan 1, mereka sepenuhnya tertekan. Kekuatan ketua klan dari klan Taichu terlihat sangat menakutkan. Selain itu, sepertinya lawan belum menerima berkah. Mereka tidak dapat mengalahkannya. Mileye sudah memahami situasi di tengah pertarungan, segera berkata, "Penguasa tiada batas, mundur sekarang." Setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Di dalam alam tanpa batas, penguasa tiada batas terdiam sejenak, kemudian dengan gemetar berkata, "Kamu bisa memanggil yang mengenakan rok putih." "Kakak, memanggil seseorang bukanlah hal yang berlutut, aku tidak akan bicaramu lagi. Panggil dia." Namun, Mileye sudah menghilang di ujung langit. Melihat adegan tersebut, wajah penguasa tiada batas seketika menjadi sangat muram. Dia segera berkata dengan cepat, "Mundur." Setelah berkata demikian, dia langsung berputar dan melarikan diri keluar dari alam tanpa batas, lalu berlari menuju langit. Melihat ini, pria dari alam ilusi dan alam asli tanpa ragu langsung berbalik dan melarikan diri juga. Namun, ketua klan dari klan Taichu dan pendeta besar tidak mengejar mereka. Ketua klan dari klan Taichu muncul di samping pendeta besar, menatap ke ujung langit. Apakah benar bahwa tubuh utama wanita tadi, kultivator pedang, berada di alam ilusi sejati? Pendeta besar mengangguk. Ketua klan dari klan Taichu tetap dalam keheningan. Di alam ilusi sejati. Apa artinya ini? Ini berarti ada seseorang yang berhasil mencapai alam ilusi sejati tanpa melalui pohon dewa. Apakah ada yang dengan paksa membuka batas antara kedua dunia ini? Itu tidak mungkin terjadi. Karena bahkan pohon dewa tidak dapat melakukan hal ini. Pendeta menggelengkan kepala sedikit. Pria tadi datang dari alam ilusi sejati, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Ketua klan dari klan Taichu mengangguk, kemungkinan besar akan terjadi perubahan besar. Sambil berkata demikian, keduanya saling pandang, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Di sisi lain, orang ketiga itu melarikan diri ke padang gurun. Setelah berhenti, Mileye menggelengkan kepala, pohon itu sungguh luar biasa. Saat itu, penguasa tiada batas dan pria dari alam ilusi sejati muncul di samping Mileye. Wajah penguasa tiada batas dan pria dari alam ilusi sejati terlihat agak sulit. Dalam pertarungan 2 lawan 1, bahkan tertekan oleh lawan, harus diakui, ini agak memalukan. Mileye tiba-tiba berkata, "Aku akan kembali ke dunia bawah." Penguasa tiada batas menatap Mileye, "Kamu tidak akan menyerah, bukan?" Mileye menggeleng, "Aku perlu kembali dan berkembang dengan lebih baik." Setelah beberapa saat diam, penguasa tiada batas berkata, "Sebenarnya, adik perempuanmu yang mengenakan rok putih." Mileye tiba-tiba berkata, "Bahkan jika kita berhasil mencapai alam ilusi sejati melalui bantuan adik perempuan itu, apakah kita bertiga dapat bertahan hidup di sana?" Penguasa tiada batas berdiam diri. Mileye berbalik dan melihat ke arah pohon dewa, dengan suara pelan berkata, "Pertarungan ini, aku akan melewati sendiri. Aku akan mengalahkan klan dewa ini dengan kekuatanku sendiri." Penguasa tiada batas tidak berkata apa-apa. Sial. Setelah mengandalkan satu sama lain begitu lama, pada saat-saat kritis, kamu tiba-tiba tidak mengandalkan. Sederhana saja, tanpa kata-kata. Mileye melihat kedua orang itu, lalu berkata, "Bagaimana dengan kalian? Apakah akan terus bertarung dengan klan dewa di sini,
ataukah kalian akan datang ke dalam menaraku untuk berkembang? Penguasa tiada batas dan pria dari alam ilusi dan alam asli saling pandang, dan pria dari alam ilusi sejati berkata, aku akan berkembang di dalam menara. Dari pertarungan tadi, ia menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengatasi ketua klan dari klan Taichu, sehingga lebih baik untuk berkembang lebih dahulu. Setelah beberapa saat diam, penguasa tiada batas berkata, baiklah, kita akan berkembang dulu. Mileye tersenyum, dua orang, masuklah ke menara. Penguasa tiada batas dan pria dari alam ilusi sejati langsung masuk ke dalam menara kecil, sedangkan Mileye langsung pergi meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan ruang waktu 0 derajat, Mileye kembali ke akademi di alam semesta Guanxuan. Dia memasuki menara kecil dan bertemu Ladiaan, lalu mereka berjalan-jalan di tepi laut. Ladiaan berkata, aku telah memperluas jumlah kita menjadi 20.000 orang dan kekuatan 20.000 orang ini sekarang seharusnya hanya kalah dari pengawal Guanxuan. Hanya kalah dari pengawal Guanxuan. Mileye menggelengkan kepala sedikit, masih belum cukup. Ladiaan mengangguk, aku mengerti. Mileye melanjutkan, bagaimana keadaan bulan ratu baru-baru ini? Ladiaan tersenyum, dia telah menaklukkan lebih dari 10 alam semesta paralel. Aku pernah pergi melihat, dia menangani semuanya dengan baik, tanpa tindakan yang berlebihan. Mileye mengangguk sedikit, baguslah. Sambil berkata demikian, ia meraih tangan Ladiaan dan Ladiaan tidak menolak. Keduanya berjalan perlahan ke kejauhan. Bersambung.